Selamat datang kembali di seri analisa fight Bung Bram. Setelah absen lebih dari 7 bulan, One Pride MMA kembali digelar pada tanggal 26 September yang akan datang. Dan kita akan membahas main eventnya. Pertahanan gelar kelas featherweight antara sang juara Aib Saifuddin dan sang penantang Lamhot Tambunan. Pertama-tama kita akan melihat Aib. Umumnya Aib ini memulai dengan bermain dari luar dengan low kick ke low kick, dan ini low kick ini juga bukan sekedar memancing, tapi ini benar-benar power low kick. Nah, dari sini dia biasanya akan melakukan dua hal. Pertama, apabila lawannya menyerang maju, maka dia akan menyambut dengan hook, dengan pukulan-pukulannya, dengan hooknya yang kuat itu. Atau kedua, setelah lawannya sudah mulai terpancing dengan terganggu dengan low kicknya, dia juga bisa meledak ke depan. Dia menutup dengan cepat, dia akan loncat ke depan, menutup jarak dan melempar melempar pukulan-pukulannya. Terutama seringkali dia maju dengan hook kanannya, langsung aja, nggak perlu pakai setup, pakai jab atau lead hook, langsung aja hook kanan, jebret dengan tenaga yang penuh. Setelah dia masuk dengan flurry-nya, dengan pukulan-pukulan ini, dia juga akan cenderung mundur. Dia mundur lagi, reset, habis itu kembali ke jarak keluar dan mulai dari tendangan lagi, rinse and repeat, dia mulai lagi. Dan apabila ini, kalau misalnya lawannya sampai engage ke clinch, masuk ke clinch, dia juga akan melepaskan diri, dia akan disengage. Dan dia disengage, dan tentu saja kalau pada saat dia disengage, pada dia melepaskan diri dari clinch, selalu aja dia nggak pernah lupa untuk kasihin parting gift, kasihin hadiah, oleh-oleh sambil keluar dengan pukulan hook yang kuat itu. Nah, dengan kebiasaan dia untuk disengage ini yang kita lihat, bermain dari luar, selalu reset, maka jelas nih Aib itu lebih suka untuk menjaga pertarungan ini untuk pada posisi berdiri. Apalagi juga kalau kita lihat fight dia terakhir melawan Hafid, sudah jelas bahwa takedown defense dia juga sudah jauh improve, jauh berkembang, sehingga dia juga tentu saja lebih kuat lagi, lebih bisa lagi untuk menjaga pertarungan untuk tetap berdiri. Kalaupun sampai pertarungan ini sampai ke bawah, seharusnya dia juga, kita dengan lihat takedown defense-nya dia terakhir waktu melawan Hafid, seharusnya kita juga berharap bahwa ia bisa kembali berdiri juga dengan cepat. Nah, kedua, kita lihat Lamhot. Lamhot ini mulai ya dengan tangan kiri di depan, ortodoks, tapi kemudian jadi southpaw atau kidal sejak tahun 2018. Dan nah, walaupun dia ini punya boxing yang bagus, tapi pada beberapa fight terakhir ini sepertinya stand up time-nya ini juga untuk menunjukkan boxingnya ini juga sedikit terlihat. Cuman yang pada saat sedikit-sedikitnya kita bisa lihat nih pukulan-pukul boxingnya dia, kita juga lihat itu boxingnya itu sangat terlihat efektif. Nah, gayanya bagaimana nih Lamhot? Dia biasanya akan menekan terus, masuk ke jarak pukul, masuk ke jarak pukulnya tapi dia menekannya lain dengan Aib. Kalau Aib itu dengan maju satu pukulan kencang. Nah, kalau ini maju dengan kombinasi, dan kombinasinya ini pun kelihatannya mungkin light, dia kelihatannya enteng, tapi sebetulnya itu tenaganya ada. Kalau nggak hati-hati, kekuatan pukulannya ini bisa aja mengakhiri perlawanan lawannya setiap saat. Nah, tapi ini ada perbedaannya lagi antara Lamhot dengan Aib. Lain dengan kalau Aib, Lamhot ini lebih cenderung untuk masuk ke clinch. Kalau dia udah deket, dia akan masuk ke clinch, dan habis itu dia akan lebih banyak menggunakan untuk foot trip, kemudian dilanjutkan dengan ground and pound-nya.
Nah, bagaimana fight-nya ini akan berjalan antara Aep melawan Lamhot? Kalau buat teman-teman semua nih yang senang kalau lihat fight-nya dengan jual beli pukulan. Nah, ini dia nih, ini fight yang buat ditonton nih. Fight ini bakal berdiri terus nih. Kenapa? Walaupun kita lihat Lamhot itu mau masuk ke clinch, mau masuk ke bawah, tapi Aep ini juga ada dengan kecenderungannya Aep untuk disengage, dengan kita lihat takedown defense-nya, rasanya ini juga akan tetap berdiri. Nah, Lamhot yang menurut saya akan maju akan menjadi agresornya. Dia yang akan memulai menyerang dulu dengan pukulannya ini. Nah, dia akan maju, dia akan menekan Aep dengan kombinasinya. Tapi di mana dia juga harus siap dengan counter shot nih, pukulan hook kanannya Aep nih yang kenceng. Dia juga harus siap. Tapi kalaupun Lamhot memilih untuk berhati-hati, Aep pun juga bisa memulai jual beli dengan setupnya tadi, low kick habis itu meledak ke depan. Nah, idealnya seperti apa untuk Lamhot nih? Kalau kita pernah lihat ada satu fight antara Aep Saifuddin dengan Waliteo. Di situ di akhir ronde pertama Aep itu sempat terpojok. Jadi Waliteo itu menemukan satu jarak pukul terutama dengan reach advantage yang ada, dengan keunggulan jarak yang dia miliki. Kemudian dia mulai teeing off. Dia mulai memojok ketemu satu jarak, di mana Aep itu karena kebiasaannya dia suka memukul dengan hook. Dia tidak bisa mengenai Wali, tapi Wali bisa mengenai dia, mendaratkan pukulan jauh lebih banyak. Nah, apa yang seharusnya Lamhot cari itu adalah mengulangi apa yang menemukan jarak tadi dan mengulangi apa yang Waliteo lakukan di penghujung dari ronde pertama pertarungan mereka. Nah, sedangkan Aep sendiri tentu saja adalah dia harus mencari kesempatan untuk mendapatkan power shots itu dia, dan tidak memberikan dan kembali jangan kasih kesempatan untuk Lamhot untuk menemukan jaraknya tadi. Nah, jadi bagaimana nih kira-kira pendapat teman-teman semua? Setuju? Nggak setuju? Maka sound off below untuk di comment section, dan jangan lupa like and subscribe, dan kita sampai jumpa pada analisa fight yang berikutnya.